Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masing-masing orang berbeda-beda dalam kadar sejauh mana kemampuan dia dalam mengikuti sunnah Rasul dan para sahabat tadi. Ada orang yang mampu bisa jadi hingga sampai anggaplah baru 10% saja dalam mengikuti sunnah Rasul dan para sahabat tadi. Ada seseorang yang sudah mampu hingga sampai 30%, hingga sampai 50%, bahkan lebih. Oleh karena itu, mereka ketika di masa-masa penelitian tersebut, walaupun mungkin mereka berbeda-beda, ada yang baru sekian, ada yang baru sekian, dan seterusnya, mereka tidaklah dikatakan keluar dari jalur ahlu sunnah wal jamaah. Karena bisa jadi, walaupun mereka baru sekian persen, belum sempurna, tapi tujuan dan maksud mereka mengikuti Rasul dan mengikuti para sahabat, itu sudah menunjukkan secara ideologi, dia meyakini kebenaran ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun bisa jadi dalam praktek-praktek sehari-hari, perilakunya atau perkataannya ada yang bertentangan dengan ahlu sunnah. Namun hal itu bisa jadi dialami oleh siapapun, ketergelinciran siapapun bisa mengalami. Yang penting apa yang dia yakini, apa yang dia fahami, dan apa yang dia inginkan mengikuti Rasul dan para sahabat tadi, maka itu bukti bahwa dia sedang meniti jalan ahlu sunnah wal jamaah. Adapun Abdullah bin Mas'ud, beliau radhiyallahu an, seperti yang dikutip oleh Imam Al-Lalikai, dia mengatakan innamal jamaah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah ketika Anda menyepakati kebenaran sesuai dengan kebenaran, walaupun Anda seorang diri, maka itu jamaah. Jadi walaupun kita nggak ngumpul, namun kita sedang berkumpul secara pemikiran, akidah, pemahaman dengan kebenaran bersama orang-orang benar, walaupun kita sedang seorang diri di rumah, atau kita seorang sendiri di daerah minoritas muslim, maka hakikatnya kita al-jamaah. Ini dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian juga Rasulullah alaihi salatu wasallam sendiri telah mengartikan ketika dia ditanya apa sih al-jamaah, Nabi menjawab ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu apa-apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Sehingga jamaah sekalian, azanallahu ayyakum, kalau kita ingin sederhanakan, ada dua kata kunci dalam memahami ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama, apa yang mereka jalankan, apa yang sedang mereka titi, apa yang sedang mereka tempuh, yaitu sunnah Rasul dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi siapapun yang mengikuti jalan yang pernah dititi oleh mereka ini, maka dia telah menjadi ahlu sunnah. Kata kunci yang kedua, siapa aja rombongan yang berada di jalan tersebut. Ternyata rombongan tersebut adalah Rasul dan para sahabat, dan para tabi'in dan para imam-imam tersebut. Maka siapapun yang mengikuti rombongan mereka, maka orang ini al-jamaah. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah ada dua kata kunci, yaitu apa yang dititi, apa yang diikuti, dan siapa yang mengikutinya. Jika kita bersama itu semua, maka kita termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Jamaah sekalian azanallahu yakum. Kemudian dari situ diringkas oleh para ulama, seperti yang saya ambil dari kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salaf As-Salih. Fa ahlu sunnah wal jamaah, adapun ahlu sunnah wal jamaah, humul mutamassikuna bi sunnatin Nabi alaihi salatu wassalam, mereka adalah orang-orang yang bertamassuk, berkomitmen dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga sunnahnya para sahabat atau perilaku para sahabat yang ditinggalkan oleh para sahabat. Waman tabi'ahum wasalaka sabilahum fil i'tiqad wal qaul wal amal, dan juga mengikuti jalan orang-orang yang mengikuti mereka. Terjadi estafeta kesinambungan perjalanan pemikiran, akidah dan amal. Nah, kita ikuti mereka itu, baik keyakinan, perkataan dan amal.
Waladina istaqamu alal ittiba wa janabu al ibtida. Dan juga mengikuti orang-orang yang istiqomah dalam mengikuti sunnah tadi, orang-orang yang ahlul ittiba, dan juga mereka telah menjauhi jalan-jalan yang menyimpang. Ya, jalan-jalan yang baru dalam agama, yang menyimpang dari agama. Ya, kita menjauh dari situ. Wa hum bakuna zahiruna mansuruna ila yaumil qiyamah fatiba'uhum huda wa khilafuhum dhalal. Dan mereka inilah orang-orang yang akan terus ada dan menjadi pemenang hingga sampai hari kiamat. Mengikuti mereka adalah petunjuk dan berselisih dengan mereka adalah kesesatan. Ini jamaah sekalian tentang definisi ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun memang nanti pada perkembangannya para ulama khususnya dalam bab kajian tentang menyikapi asma wa sifat, ya, para ulama ada pandangan yang beragam tentang masalah itu. Ya, walaupun demikian ada pula yang mencoba mentaufiq, mengkompromikan dari berbagai macam pandangan tersebut, seperti yang dilakukan oleh Imam As-Safarini Al-Hambali, ya, dalam kitab Lawami Al-Anwar. Beliau mengatakan ahlus sunnah itu salasu firaq. Ahlus sunnah ada 3 kelompok. Yang pertama al-athariyah, wa imamuhum Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu kelompok al-athariyah, athariyun, pengikut athar, di mana imam mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua al-ash'ariyah, wa imamuhum al-imam Abul Hasan al-Ash'ari, yaitu golongan Ash'ariyah, di mana imam mereka adalah Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Yang ketiga al-Maturidiyah, wa imamuhum Imam Abu Mansur al-Maturidi. Ini disebut oleh Imam As-Safarini dan juga dikatakan oleh para ulama yang lain seperti Imam Ibnu Syati dari mazhab Imam Hambali juga, dan juga para ulama yang lainnya. Walaupun memang pembagian ini tidak semua ulama setuju. Ada ulama yang tetap tidak mau memasukkan salah satu di antara 3 itu sebagai ahlus sunnah. Nah, tentu hal itu ada pembahasan khusus insya Allah yang kita bahas pada kali ini tentang pengantar memahami ahlus sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.